Lagi mau ke acara influencer, kebetulan jadi pembicara di sana, jadi buat anak-anak. Ada anak 19 tahun juga katanya jadi pembicara, jadi buat pengalaman untuk anak-anak. Baru 12 tahun tapi tingginya setinggi bapaknya. Koko Suli coba liatin portofolio dong, ada berapa? Walaupun hancur nggak apa-apa. Dia lagi hancur-hancuran tapi dia tetap lebih bagus dari anak. Kok Suli dimodalin orang tua nggak? Ngutang sama orang tua. Sekarang kok Suli punya duit berapa? Coba lihat di ini ya. Tuh 300 juta. 300 juta satu akun. Enggak, cuma satu. Akun yang bagi deh dong, Lu Enggak. jangan bikin malu gue dong. Nah, Nih, 4 miliar. Kok Suli punya berapa miliar? ya tadi 300 juta. 300 juta, 4 miliar, apa lagi? Tuh. Yang paling kecil dong. Enggak ada kok. Jadi bukan bandingin ya, tapi kita belajar ya. Ini anak 19 tahun, lu ngutang berapa kemarin? 47 juta. Kalai Koko Suli, 17 Jacob di depan panggung. Oke, gas. Suruh Koko Suli yang nonton ya, kasih surat undangan. Selamat siang semuanya. Gimana caranya nge-training 50 dokter Isapri dan mencari orang yang tepat? Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dulu pada zaman dahulu kala, semua dokter tuh pelit ngajarin. Kenapa pelit ngajarin? Aku dokternya pintar. Itu terjadi di semua profesi. Saya nggak tahu profesi kalian. Termasuk kalian takut ngajarin orang karena kalian takut anak buah kalian itu lebih pintar daripada kalian. Padahal itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan ada orang yang kekurangan dengan memberi. Semakin memberikan, semakin kalian kaya. Semakin kalian ngajarin, semakin kalian pintar. Saya nggak pernah ngajarin dokter saya, terus saya ngerasa saya lebih bego dari dia. Kenapa? Kalau saya ngajarin dia, saya gengsi. Saya pengen lebih pintar, saya belajar jauh lebih banyak. Tapi saya curahkan semua ilmu pengetahuan saya ke dia. Dan saya lihat hampir di semua profesi, ngajarin tidak dengan sepenuh hati. Kalian pengen dapat Dr. Richard